selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi, Bu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, jika ada sampah yang berserakan di sekitar kalian, tolong dirapikan terlebih dahulu ya. Kalau sudah, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian semua. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, Bu. Hadir semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan motivasi terhadap kalian agar kalian semua dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan giat ya. Anak-anak, ada sebuah pepatah yang mengatakan jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak akan pernah berhenti mengajarkan. Maka dari itu, Ibu harap kalian semua semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi kebutuhan manusia dan sumber daya. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kali ini, yakni peserta didik mampu menjelaskan kebutuhan manusia, mendeskripsikan teori kebutuhan manusia, dan menjelaskan sumber daya. Sebelum itu, adakah yang tahu apa itu kebutuhan manusia? Izin menjawab, Bu. Baiklah Putri, silahkan menjawab. Kebutuhan manusia adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Ya, mari kita beri tepuk tangan dulu kepada Putri. Benar sekali ya, kebutuhan manusia merupakan setiap keinginan manusia atas barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani dan rohani demi kelangsungan hidupnya. Kebutuhan manusia ini tidak hanya mencakup barang saja, namun juga jasa dan lain sebagainya. Sebagai contoh, manusia membutuhkan makan. Manusia juga membutuhkan jasa loh, seperti jasa bengkel. Nah, kebutuhan manusia ini sendiri dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia itu apa saja ya kira-kira? Izin menjawab, Bu. Iya, Azel, silahkan menjawab. Kelompok kebutuhan manusia itu sendiri yaitu kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya yang terdiri dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan manusia menurut waktu pemenuhannya, menurut sifatnya, dan menurut subjeknya. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan dulu ya kepada Azel. Kebutuhan manusia itu dikelompokkan menjadi beberapa bagian seperti yang dijelaskan oleh Azel tadi ya. Kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya itu dibagi menjadi 3 kelompok, yakni kebutuhan primer, seperti sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sekunder seperti buku, televisi, alat olahraga. Dan kebutuhan tersier seperti mobil, mutiara, dan jalan-jalan ke luar negeri. Kebutuhan manusia menurut waktunya itu terbagi menjadi kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Contohnya adalah barang atau jasa yang termasuk ke dalam kebutuhan sekarang, yaitu ada air minum ketika orang yang mengalami kehausan dan obat bagi orang yang sakit. Kebutuhan manusia menurut sifatnya itu terdiri dari kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dapat dicontohkan seperti kebutuhan jasmani manusia yang berupa makanan dan pakaian. Kebutuhan manusia menurut subjeknya itu dapat dibagi menjadi 2 juga ya, yang terdiri dari kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Kebutuhan individu dapat dicontohkan sebagai kanvas, kuas, dan cat yang merupakan kebutuhan bagi seorang pelukis. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan kebutuhan manusia menjadi beraneka ragam. Ada yang bisa menyebutkan faktor seperti apa yang dapat menyebabkan kebutuhan manusia menjadi beraneka ragam? Izin menjawab, Bu.
Iya, Hanin, silahkan menjawab. Faktor yang menyebabkan kebutuhan manusia beraneka ragam adalah sifat manusia yang tidak pernah puas, pertumbuhan jumlah penduduk, dan perubahan taraf hidup yang semakin membaik. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan dulu ya kepada Hanin. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan kebutuhan manusia beraneka ragam yang sudah disebutkan tadi sudah benar. Namun, ada lagi nih faktor lainnya yang menyebabkan kebutuhan manusia menjadi beraneka ragam seperti semakin meningkatnya tingkat kependidikan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebudayaan yang semakin maju. Itulah sebabnya mengapa kebutuhan manusia terus bertambah seiring berjalannya waktu. Selanjutnya adalah teori kebutuhan manusia. Nah, apa kalian pernah mendengar tentang teori kebutuhan Maslow? Tidak, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan secara singkat terkait teori ini. Teori kebutuhan Maslow ini yang menjadi referensi mengenai kebutuhan manusia sampai saat ini. Teori yang dikembangkan oleh Abraham Maslow ini sering digambarkan sebagai piramida, di mana tingkat bawah yang lebih besar mewakili kebutuhan lebih rendah dan tingkat atas mewakili kebutuhan aktualisasi diri. Dalam teori ini diuraikan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan hidup yang akan selalu diusahakan untuk dipenuhi sepanjang hidupnya. 5 tingkatan yang dapat membedakan setiap manusia dari sisi kesejahteraan hidupnya. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan tingkatan kebutuhan yang dimaksud oleh teori kebutuhan Maslow ini. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tingkat yang paling bawah. Kebutuhan ini adalah kebutuhan dasar yang jika tidak dipenuhi bisa mengganggu bahkan mengancam kelangsungan hidup manusia. Contoh kebutuhan ini seperti oksigen, air, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan keamanan. Kebutuhan yang kedua ini berhubungan dengan jaminan keamanan, stabilitas, perlindungan, struktur, dan keteraturan. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dicintai dan dimiliki. Setelah kebutuhan dasar dan rasa aman relatif dipenuhi, maka timbul kebutuhan untuk dicintai dan dimiliki. Setiap orang ingin setia dan butuh kesetia kawanan. Ingin mempunyai kelompoknya sendiri, dan setiap orang pun butuh menjadi bagian dalam sebuah keluarga. Mengapa demikian? Karena bagi orang yang tidak mempunyai keluarga, ia akan merasa sebatang kara. Dan bagi orang yang tidak sekolah atau tidak bekerja, ia akan merasa tidak berharga. Nah, kondisi seperti ini akan menurunkan harga diri seseorang yang bersangkutan. Selanjutnya adalah kebutuhan harga diri. Kebutuhan harga diri timbul karena kebutuhan dimiliki dan dicintai terpenuhi. Ada 2 macam kebutuhan harga diri. Yang pertama, kebutuhan akan kekuatan, penguasaan, kompetensi, dan percaya diri. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dan apresiasi dari orang lain. Nah, kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Ketika semua kebutuhan manusia di atas terpenuhi, maka akan timbul kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini digambarkan sebagai kebutuhan untuk menjadi dan melakukan apa yang harus dilakukan. Misalnya, seorang musisi harus bermusik, seorang seniman harus melukis, dan seorang penyair harus menulis. Nah, materi yang terakhir, kita akan membahas mengenai sumber daya. Nah, sumber daya merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan alat pemuas kebutuhan manusia. Sumber daya ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal.
Baiklah, itu dia seluruh materi dari kebutuhan manusia dan sumber daya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan terkait materi pada pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Nabila. Kesimpulan dari materi hari ini adalah kebutuhan manusia adalah setiap keinginan manusia atas barang atau jasa yang dapat memberi kepuasan jasmani dan rohani demi keberlangsungan hidupnya. Pengelompokannya didasarkan pada tingkat kepentingan, waktu pemenuhan, sifat, dan subjeknya. Teori kebutuhan manusia yang terjadi referensi saat ini adalah teori kebutuhan Maslow yang menguraikan bahwa manusia memiliki 5 tingkatan kebutuhan hidup, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan dicintai dan dimiliki, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Dan materi terakhir adalah sumber daya yang merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan alat pemuas kebutuhan manusia. Sumber daya meliputi sumber daya alam, manusia, dan modal. Ya, kesimpulan yang baik sekali. Beri tepuk tangan dulu kepada Azel. Sudah cukup baik ya pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian semua dapat memahami apa yang telah dipelajari pada hari ini dengan baik. Dan untuk tugas hari ini, silahkan kalian mengerjakan tes formatif halaman 22, bagian pilihan ganda dan uraian. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga, Bu. Bu.